Kula anak barep digodaki wong ngalor ngidul gara-gara utang. Lah tiang-tiang pun kula kumpulke sedaya. Lah terus kula kelengken nglunaske mboten saged. Kebunmu sing apik mbok nglunasike ndi to? Jabir, niki ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ku ngumeti. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Diumeti karo Kanjeng Nabi. Jabir, ngundohe kapan? Hari yang ditentukan. Kumpulkan semua orang yang bapakmu punya hutang kepadanya. Dikumpulkan semua. Panen. Sahabat Jabir panen. Berapa hutangnya? Sekarung kurma. Berapa hutangnya? Semua ambil. Setelah semua ambil, ternyata kurmanya masih banyak dan untuk kebutuhan beberapa. Wong sing utangnya atau ngunduh dhewe kae. Loh, berarti nek sampean duwe utang, aja mara warung. Mara ngene kiai. Loh, jaman biyen marane ngene Kanjeng Nabi. Saiki marane ngene kiai. Tapi aja kiyaine kon umeti sawahmu. Kesel. Ki cara sampean piye jajal? Dulurmu menyakiti sampean, ingin membunuh, ingin menghabisi karena merasa iri dengki. Kemudian suatu saat sampean menjadi orang besar, dulurmu butuh, terus dulurmu ngakoni salah. Yo sepurane Dik, cara sampean jawab piye? Kok nggih. Roh dhewe ta kowe. Kene kok roh dhewe kene kok nayoh men. Lah inilah Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Mas, dulurku kabeh, aku tidak menganggap kalian bersalah. Hari ini dosamu, kesalahanmu sungguh telah hilang semua. La tasriba alaikumul yaum. Jadi Nabi Yusuf ketika disakiti, Nabi Yusuf ketika dicemploni neng sumur, sudah pernah saya jelaskan. Nabi Yusuf tidak menganggap saudaranya jahat. Nabi Yusuf tidak dendam, bahkan tidak menyimpan kejahatan saudaranya di dalam hati. Nabi Yusuf ketika disakiti saudaranya ridho. Saking welase Nabi Yusuf, ridhoni Nabi Yusuf, malaikat Jibril dugi ngancani. Jadi ketika kita disakiti orang, jangan ingat kesalahan orang, tapi fokus melangkah ke depan. Kalau kita fokus melangkah ke depan, tidak mengingat keburukan orang, maka Allah menurunkan anugerahnya. Ketika Nabi di penjara, kenapa penjaranya agak lama? Karena Nabi Yusuf mengingat. Tidak sebentar, agak lama, 7 tahun. Kenapa? Mengingat kesalahan Zulaikha. Jadi kalau ingin ujian kita cepat dibereskan sama Allah, kalau masalah kita ingin segera dibereskan sama Allah, kuncinya lupakan kesalahan orang lain yang berbuat kepada kita. Itu. Nek sampean iling-iling terus diuji sampean. Karena tujuan Allah tidak sampai kepada kita. Hati yang ridho, hati yang lapang. Lupakan, nah ini sing diarani la tathriba alaikumul yaum. Siapa? Saya tidak pernah menganggap sampean salah, Mas. Itu ujian hidup, enggak apa-apa ngoten. Bahkan didoakan yang firullahu lakum, Allah akan memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Teng kitab niki, teng kitab Badai Uzur diterangkan bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama. Setelah dimaafkan itu, apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu derajatnya diangkat oleh Allah? Ternyata ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtalafa jama'atun minal ulama fi nubuwati ikhwati Yusuf. Faminhum man qala maka him nabiyun siwa Yusuf alaihissalam
Wa minhum man qala kulluhum anbiya. Wa hum al-asbatu alladzina dzakarahumullahu fil Qur'anil azim. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa setelah dimaafkan dosa-dosa kesalahan saudara Nabi Yusuf, sebagian saudara Nabi Yusuf ada yang menjadi nabi. Ada yang mengatakan semuanya menjadi nabi. Karena dimaafkan, didoakan. Masya Allah. Kita sering menjustis orang. Orang yang salah selamanya salah. Tidak. Jadi pahala kita nikel. Kenapa saudara Nabi Yusuf yang kita anggap kejam, yang kita anggap apa nek ngarani? Raja tega pingin mateni adike. Itu kesalahan yang fatal kan? Tapi di akhir hayatnya mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kenapa? Satu, karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kemudian doa orang yang dizolimi mendoakan kebaikan. Sehingga orang ini dapat dua, orang yang jahat ini. Satu, dosanya diampuni oleh Allah. Dua, derajatnya diangkat oleh Allah. Sehingga mendapatkan hidayah. Sampean pernah mikir, ono wong dan pokoknya misalnya jahat karo sampean. Omahe sampean dieleki, diteletongi misalnya. Utawa usaha nih sampean dilok-lokke misalnya. Pernahkah sampean berpikir tengah malam, ya Allah, berikan rahmat untuknya. Ya Allah, aku kirim Fatihah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Sebenarnya ketika kita mendoakan itu, doa ini mantul. Tul. Yang diampuni dosa kita dan dosa dia. Yang dapat rahmat kita dan rahmat dia. Nah itu mestinya yang dilakukan. Aku genyo. Gelo terus tak hizib nasor. Hizib nasor, cek kurang tedas saifi pisan. Karuan mati sak cindil-cindile. Ya pana-panan. Apa no tafsir? Gara-gara gelo terus tak hizib saifi terus sak cindil-cindile. Ya aja ngono cah. Lah, orang yang punya pola pikir seperti itu dibuat ruwet sama Allah. Enggak bisa bahagia. Karena urusannya belum selesai. Makanya selesaikan urusan kita dengan Allah. Selesaikan urusan kita dengan makhluk. Dengan cara apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Sehingga doa Nabi Yusuf ini tembus. Saudara-saudaranya yang jahat kepadanya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Masya Allah. Iki ketoke prakteknya gampang apa angel? Sabar gampang ya. Sabar itu tidak berarti diam duduk. Sabar itu penerapan, diaplikasikan. Diaplikasikan dalam hal berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Masya Allah. Soalnya ini sering kula aturaken kene apa to dulur apik kon ngapiki, dulur elek kon ngapiki. Lah ya wong iku dulur-dulurmu dhewe. Urung elek wis kelakuane elek. Bu eleki tambah nemen eleke. Nek wis elek dulure sapa? Ya dulurmu. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Makanya dulur elek sampean apik ben gak nemen-nemen elek. Tapi aja diucapke. Mas sampean roh aku ngapiki sampean roh. Ben gak nemen elekmu. Ngono ya aja diucapke. Kuwi tambah parah nek ngono itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
ولما فصلت العير قال أبوهم إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Idhabu budalono sapa sira kabeh bikomisi kelawan klambi kurung ingsun gamis. Hadza ya iki gamis. Fa'alku mongko nibakaken sapa sira kabeh ing gamis komis ala waji abi ing atase wajahe bapak ingsun. Yakti mongko teka sapa abi basiron hale wong kang bisa ningali. Waktu lan kanono sapa sira kabeh ni ingsun bi ahlikum kelawan ahli sira kabeh ajma'ina hale sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah kenal, sudah tidak ada masalah antara Nabi Yusuf dengan para saudaranya. Sudah clear, sudah baik. Semua orang itu pasti punya masalah. Kiai dengan mertua punya masalah, punya. Saya pernah masalah, pernah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau kita berdasarkan tauhid, ridho Allah, maka masalah berat apapun akan menjadi ringan. Dan kita akan melakukan hal yang membuat mertua itu ridho, ikhlas. Sampai cara mertua kula biasa muni, mantu sak Ponorogo dhewe apik mantuku Jenagara iki. Sak Ponorogo apik dhewe ya mantuku Jenagara. Sampeyan gak percaya takokno Mas ning kene, ibuku ning kene kae. Nggih, karena apa? Karena apa? Ya karena tuntutan kita hanya ridhone Gusti Allah. Sampeyan ora rukun karo dulur. Enggak rukun sama dulur. Iku mesti bahase sing galengan ombo kono. Sing sawah kene dilongi. Dunia. Tapi kalau kita mikir ridho Allah, bahkan harta kita semua diminta oleh saudara, monggo. Makanya sampean nek bapak ibu eka pundut wis topaken kabeh Mas, wis topaken kabeh. Aku rasa kabeh ndang muni ngono, ora yo puenak. Mbah ora patek percaya. Nek masalah ora patek percaya modele. Ya Allah, ya Allah. Anggitku sing tak inter sing kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah clear rukun. Jadi yang punya saudara yang hari ini sampai hari ini belum rukun, semoga dirukunkan sama Allah. Yang punya keluarga yang sampai hari ini belum rukun, semoga dirukunkan oleh Allah. Ya Allah. Akhirnya setelah rukun, Nabi Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, kakak, bagaimana keadaan bapak? Masya Allah Yusuf, setelah kepergianmu, bapak sering menangis. Bapak sering menangis. Sampai matanya nggak bisa melihat. Akhirnya orang-orang janggal. Bagaimana mungkin seorang Nabi Yakub, Nabi loh ya. Seorang Nabi Yakub hanya kehilangan anak, seakan-akan menderita, sampai matanya buta. Seakan-akan dia lebih mencintai anak. Padahal anak itu dunia sama. Akhirnya datanglah utusan para nabi yang lain menanyakan kepada Yakub, wahai Yakub, engkau adalah nabinya Allah, selir pilihannya Allah. Kenapa kehilangan anak menyebabkan engkau berduka sampai matamu buta? Apa jawab Nabi Yakub? Aku menangis bukan karena kehilangan Yusuf,
Yang aku tangisi adalah kepergian Yusuf di usia kecil. Sedangkan aku takut dia dijual belikan dan dia lari atau berpaling dari tauhid. Itu yang aku takutkan. Aku takut Nabi Yusuf saat itu masih kecil, dia tidak tahu ajaran tauhid ayahnya. Jangan-jangan dia ketika besar tidak Islam lagi. Jangan salah sangka. Jadi menangisnya Nabi Yakub bukan karena fisiknya Yusuf, tapi yang ditakutkan adalah tauhid atau keislaman Yusuf ketika besarnya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kakak, bawalah gamisku ini, maka usapkan ke wajah bapakku. Fa'alku itu liko itu ketemu. Maknanya uncalaken. Iki lo klambi uncano ning raine bapak. Iya, yo enggak seperti itu. Baca di kitab-kitab yang lain, maksudnya fa'alku ya cukup sentuhkan gamisku ini ke wajah bapak, nanti bapak akan bisa melihat. Ini baju apa? Ini bukan baju sembarangan. Baju ini adalah baju yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nek wong Jawa ngarani rompi untakusumo. Lah yo aku yo mikir, jeneng Untakusuma kok dinisbatkan ning gone Nabi Ibrahim apa jenenge Nabi Ibrahim Jawa to piye? Yo wong-wong rompine Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud ora apa-apa, jenenge rompi untakusuma iku kondi. Ya wis pokok yo gamis ngono. Kalau bahasa di sini adalah biqamisi hadza. Kemudian gamis Nabi Ibrahim yang dipakai ketika dibakar Raja Namrud ini diwariskan kepada Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub memandang Nabi Yusuf seneng, gamis ini diluntung cilik, didadekno cilik, dikalungno ning kalungin Nabi Yusuf ketika masih kecil. Ketika Nabi Yusuf telanjangi, dimasukkan ke dalam sumur, telanjang, Nabi Ibrahim, malaikat Jibril turun membukakan kalungmu itu, ada gamis dipakaikan oleh malaikat Jibril. Itu adalah gamis dari surga yang diberikan Allah kepada nenek moyangmu yang bernama Nabi Ibrahim, diwarisi kari Nabi Yakub, sekarang engkau warisi. Maka nanti karena gamis ini bau surga, jarak radius berapa ribu kilometer, angin membawa bau surga ini. Bagi seorang nabi bisa mencium. Aku mencium baunya Nabi Yusuf. Paham ya? Berarti baju apa yang diusapkan ini? Gamis Nabi Ibrahim. Nek kowe pengen darani rompi untakusuma yo ora apa-apa. Jadi ternyata tarikh sejarah itu akan selalu terulang. At-tarikhu yu'idu nafsah. Tarikh itu akan terus. Maka agar kita bisa mencetak sejarah, maka tirulah perilaku pelaku sejarah sebelumnya. Uripmu enteng. Oh aku duwe masalah kaya ngene, biyen sapa ya sahabat sing kaya iki. Dulu pernah toh satu sahabat yang meninggal di perang Uhud, meninggalkan hutang, yang hutangnya dengan asetnya ketika dikalkulasi lebih besar hutangnya. Namanya sahabat Abdullah. Punya anak mbarep jenenge Jabir. Duwe dulur songo, cilik-cilik. Sahabat Abdullah kapundhut, orang-orang sing ngutangi bayek padha nagih hutang. Ada yang mengalami seperti itu? Dikumpulkan sama sahabat Jabir, anaknya yang pertama. Wis gini ayo, lunas-lunasan. Piye carane lunas-lunasan, wahai Jabir? Itu bapak itu punya 2 kebun kurma.
Wis ndang mek sak karepmu, utangmu lunas yo. Jiri wong-wong, penak men. Hei Jabir, kanca-kanca utang-utang. Aja kok terus nek kanca terus lunas ngono yo aja. Kanca-kanca duit-duit. Aja kok kanca senengane mangan duwite kanca lunas. Enggak bisa Jabir. Harus sesuai takaran kita. Akhirnya sahabat Jabir matur Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak niku kapundhut. Bapak kula Abdullah niku kapundhut. Kula anak barep digodaki wong ngalor ngidul gara-gara utang. Lah tiang-tiang pun kula kumpulke sedaya. Lah terus kula kelengken nglunaske mboten saged. Kebunmu sing ape mbok nglunasike ndi to? Jabir, niki ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ku ngumeti. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa akbar. La haula wala quwata illa billah. Diumeti karo Kanjeng Nabi. Jabir ngundohi kapan? Hari yang ditentukan. Kumpulkan semua orang yang bapakmu punya hutang kepadanya. Dikumpulkan semua. Panen. Sahabat Jabir panen. Berapa hutangnya? Sekarung karung kurma. Berapa hutangnya? Semua ambil. Setelah semua ambil, ternyata kurmanya masih banyak dan untuk kebutuhan beberapa. Wong sing utangnya atau ngunduh dhewe kae. Loh, berarti nek sampean duwe utang aja mara warung. Mara ngene kiai. Loh, zaman biyen marane ngene Kanjeng Nabi. Saiki marane ngene kiai. Tapi aja kiyaine kon ngumeti sawahmu. Kesel dalem. Iya, paling saiki jenenge wiwit ngono kuwi Pak. Kiai, wiwit Pak wiwit. Insyaallah. Ternyata memang sejarah itu akan terulang. Sahabat Jabir masih was-was kalau nggak cukup. Kalau kamu takut nanti nggak cukup Jabir, Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Iku dungane wong kebulet utang. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita ini tidak sekedar doa. Ini runtutannya dengan karakter seseorang. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari rasa lemah, wal kasali, dan malas. Jadi orang kalau sudah terlilit hutang, itu fase pertama dia akan lemah. Petuk wong nyawang rawani. Dadi nek ana wong mlaku kok gak wani nyawang wong, oh biasane diutang. Lemah sekali. Dak ngene rawani deh. Bertemu dengan orang nggak bisa dak, itu pertama. Orang yang seperti itu hutangnya bisa dihitung. Cara wong ibarat penyakit nembe watuk tok. Ngono tok. Belum parah karena hanya baru lemah. Lah nek wis lemah terus wal kasali level kedua. Itu biasanya wis matuk ditagih. Males. Tangi males. Mergawe males. Nyawang wong males. Nyangklong tas nggawa pancing mulai. Tas nggawa pancing mulai. Itu fase kedua. Jadi pertama apa? Lemah. Kedua, malas. Ini karakter. Yang ketiga, minal jubni. Takut. Orang yang terlilit hutang itu doanya, ya Allah jangan pagi, ya Allah jangan pagi, ya Allah malam terus. Ya ono sing pengalaman gitu. Malam terus ya Allah, aja isuk ya Allah, aja isuk perkara nek isuk di WA. HP klunting dek.
Masya Allah, adus ngerti raine debt collector. Ya Allah, naljubeni. Dan orang yang terlilit hutang dipastikan bukel, medit. Nah sumbangan apa-apa, medit. Bayar utangnya rung dunung kok sedekah ngono terus. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Dan aku berlindung dari terlilit hutang, wa qahri rijal, dan paksaan orang-orang yang memaksa. Siapa orang yang memaksa? Nek cara saiki debt collector apal jenenge. Jadi bahasanya apa? Qahri rijal. Ada ayo, lah nek bojomu gung paham. Nek mantri kan kok konangan. Ono mantri dek kan konangan. Dek ono qahri rijal. Gelek. Masya Allah. Memang sejarah akan terus terulang. Kejadian Nabi Yusuf ini akan terulang. Ternyata yang dibuat untuk menyembuhkan mata daripada Nabi Yakub bukan baju biasa, tapi baju peninggalan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Diwariskan oleh Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub diwariskan oleh Nabi Yusuf. Begitu juga sama. Kita itu mau bangun masjid. Itu sudah di bulldozer, sudah rata, sudah di apa cepan kayu jenenge apa? Dipropil. Sudah dipropil. Material sudah ada. Tapi sama ibu saya dilarang. Cung, ojo saiki. Ngenteni suro. Loh, bangun kok ngenteni suro. Nek jenengan tambah ojo suro. Lah kok suro? Ya Kanjeng Sunan Kalijaga zaman bangun Masjid Demak iku wulan suro dinane Selasa Kliwon. Dalem. Lah ya maksudnya nek kowe mengikuti sejarah, uripmu wis dibutekno oleh sejarah. Buktine Masjid Demak sampai hari ini kuat, kokoh. Wong Islam sansaya kathah tansaya kathah. Lah terus mboke kata ibu saya, yo tiru. Nek bangun masjid ngenteni suro dina Selasa Kliwon yo ngenteni 3 minggu wae. Akhirnya ya wis dituruti ngono wae. Aja mbok areni bid'ah. Bid'ah urung-urung wis bid'ah neh. Bid'ah kae. Orang itu kalau niru mudah. Orang itu kalau niru mudah. Jangan mendahului. Jangan mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Sing santri-santri modern iki taek-taekan ngono iki. Enggak, memang at-tarikhu yu'idu nafsah, sejarah akan terus berulang. Aku yo ngenteni ini kan yo ora suwe, muk 3 minggu alhamdulillah. Ditunggu. Jadi ini diperkirakan habis 2,4 M. 2,4 M. Sudah punya berapa Pak Yai? Alhamdulillah sudah punya 2. Doa dan keyakinan. Iya, sudah punya 2. Doa dan keyakinan. Habisnya 2,4 M. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti terus sejarah. Waktuni bi ahlikum ajmain. Ini bawa gamisku ini pulang kakak. Terus ini nanti usapkan ke wajah bapak. Bapak akan bisa melihat. Setelah bapak bisa melihat, bawa keluarga kita semua datang ke sini. Apa yang dilakukan? Saudara tertuanya menangis. Wahai Yusuf, biar aku yang membawa gamismu kepada bapakku. Untuk apa wahai kakakku Yahuda? Untuk membalas dulu yang membawa pakaianmu ketika aku lumuri dengan darah. Ke darah apa kae? Darah pitik apa kelinci apa kae? Kilo, kok sing nerangno ustaz telu beda-beda, ono sing coke ayam, coke kelinci. Kowe darah apa kae? Aku pertama nerangno darah apa kae? Bukan serigala iku alasane sing nyokot.
serigala itu yang memakan Nabi Yusuf. Ciri Nabi Yakub, pinter men serigalane. Masa memakan hanya orangnya, bajunya tidak sobek sekalipun. Biar aku yang membawa baju ini kepada bapakku, wahai Yusuf, karena dulu aku yang membawa bajumu, aku yang melumuri darah bajumu, yang aku memberikan kepada bapakku, sehingga bapakku merana sehingga sampai buta. Aku yang membawanya sebagai bentuk tebusan. Dari sini kita bisa belajar, Yahuda dosanya itu, tobatnya itu. Umar bin Khattab itu dulu pinter gulet, pinter jago gulat, preman di pasar Ukas. Walaupun dia berpendidikan, tapi untuk makan kadang-kadang dia adu tinju neng pasar Ukas. Ketika Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, kok terus neng masjid terus, tapi gak. Dia berdakwah dengan cara premannya. Nah ono wong wani ganggu Kanjeng Nabi, hadapi aku. Ganggu Kanjeng Nabi, hadapi aku. Itu Umar bin Khattab. Ada seorang penyair namanya Imam Syarafuddin Al-Busyairi. Dia mendapatkan uang dari syair-syairnya. Dia mendapatkan uang banyak dari syair-syairnya. Kemudian dia bertaubat. Dalam setruknya dia bermimpi. Imam Syarafuddin mengarang kitab Burdatul Madih. Kalau aku dulu begitu indah memuji wanita sehingga karyaku diberi balasan yang tinggi, maka aku akan membuat syair yang terindah untuk Rasulullah, sehingga dosa-dosa syairku dulu diampuni oleh Allah dengan pahala syair-syair salawatku. Akhirnya Imam Syarafuddin ngarang kitab Burdatul Mati. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli wal habs abduruti. Itu Imam Syarafuddin. Yahuda sebagai bentuk pertobatan Yahuda, dia yang membawa gamisnya. Nabi Yusuf karena dulu yang nyeprati getih melumuri darah bajumu Yusuf, sehingga dicium oleh bapakku, itu adalah aku yang membawanya. Kemudian bawa keluarga kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Yahuda dan saudara-saudaranya pulang membawa gamis Nabi Yusuf, ini Nabi Yakub mengatakan, inilah ajiduri Yusuf. Aku mencium bau harum Nabi Yusuf. Toh nanti kamu akan menganggapku bodoh. Jadi kenapa dengan ribuan kilometer ini Nabi Yakub sudah mencium bau? Karena para nabi itu ketika Mi'raj sudah mengetahui bau surga. Sedangkan gamis yang dibawa oleh Yahuda dalam perjalanan ini adalah gamis yang di situ tercium bau surga. Makanya ribuan kilometer pun. Kulo nate diceritani salah satu guru kulo. Piyambake niku mambu wangi serebel sing wangi iki khas malakul maut. Tadi bagi orang mukasyafah malakul maut liwat unki krasa. Sehingga guru kula niku nate rong bengi niku piyambake iki perkara mambu malaikat Israel lewat. Biasane ngoten niku 3 dina. Kok wis liwat. Masa aku 3 dina kas mati dadi wiridan astagfirullah terus Quran, kitab sinau terus Quran. Tapi dia gak cerita. Bareng 3 dina dadak sing mati pinggir rumah. Wah, kelewat berarti. Bareng-bareng lagi biasa mana. Memang biasa orang-orang mukasyafah seperti itu biasa. Bau malakul maut itu ada baunya. Cuman pengen roh ambune. Bau surga ini sudah dicium oleh Nabi Yakub. Bau gamis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan saudara-saudaranya? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Saudara Nabi Yusuf mengatakan, sungguh demi Allah, Bapak, engkau masih dalam kebodohanmu yang seperti dulu ketika Nabi Yusuf meninggalkan.
Semua orang meyakini Nabi Yusuf meninggal. Bapaknya mengatakan hidup. Mengatakan hidup dianggap bodoh. Sekarang mencium bau Nabi Yusuf dianggap bodoh. Minallahi, saking Allah, maing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Maka datanglah rombongan Yahuda. Ketika datang rombongan Yahuda ini memberi kabar gembira, Bapak, kami telah bertemu dengan anakmu Yusuf. Bagaimana Yusuf? Apakah masih Islam? Ini pertanyaannya. Apakah Nabi Yusuf masih Islam? Bapak, adik kita Yusuf mulazamah istiqomah dalam keadaan Islam. Akhirnya Nabi Yakub mengatakan, qad tamma ni'matu rabbi. Sungguh telah sempurna nikmat Tuhanku kepada kita. Karena yang disedihkan oleh Nabi Yakub bukan kehilangan Yusuf, tapi menakutkan Yusuf keluar dari Islam. Setelah datang kabar gembira itu, langsung Nabi Yakub mengatakan, sungguh nikmat Allah telah sempurna untuk kita. Akhirnya ketika diletakkan di mata ini, langsung seketika bisa melihat. Fartadda basira. Kalau kita melihat cerita Nabi Yusuf ini, satu, kenapa tidak hanya doa Nabi Yusuf yang langsung ke Nabi Yakub untuk melihat, untuk menunjukkan bahwa wasilah itu sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili. Ibtaghul wasilah, carilah perantara wasilah. Maka doa Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub untuk mata menyelihat bisa. Tapi Allah memberikan kesembuhan mata Nabi Yakub tidak melalui doa langsung dari Nabi Yusuf, tapi melalui wasilah gamis. Wasilah. Makanya di awal-awal Arab Saudi mendirikan negara Saudiyah, itu semua ulama yang membenarkan wasilah dibunuh dan dihukum mati. Tapi sebenarnya kita berhubungan dengan mayit, mendoakan orang mati, mayit manfaat untuk kita, itu sudah diajarkan dalam sholat. Assalamu alaika ayuhan nabi. Kita mendoakan orang mati. Assalamu alaika ayuhan nabi. Rasulullah masih hidup atau sudah mati? Masih, sudah meninggal. Makanya qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub mengatakan, apakah aku tidak mengatakan kepada kalian, aku lebih mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Sebenarnya Nabi Yakub itu sudah diberitahu oleh Jibril, nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Yakub seakan-akan dianggap bodoh oleh orang lain. Maka di perbatasan antara Mekah dengan Madinah itu ada tol. Yang di sebelah tol itu ada makam Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut gambar peta tol itu harus melewati makam, sehingga makam harus dibongkar. Ini kejadian awal tahun 2000. Kemudian ulama-ulama sedunia tahu bahwa makam itu akan dibongkar, nyurati ke kerajaan. Itu makam Ummahatul Mukminin. Itu makam ibunda para orang mukmin, Sayyidah Maimunah. Tolonglah jangan dibongkar. Tapi pemerintah Arab Saudi tidak memperhatikan itu. Bahkan Sayyid Muhammad sudah menyurati, mendatangi, tidak dihiraukan. Makam Sayyidah Maimunah
harus dibongkar. Akhirnya setelah hari sudah jadi, semua sudah siap. Sing tukang ngerjakno ratani apa? Kementerian apa jenenge? Kene kementerian apa? PU apa? Pekerjaan umum. Wis apal senengane ngajono proposal wong-wong. PU ya. Kementerian PU sana itu ketuanya malamnya bermimpi. Hari sudah tertentukan, seminggu lagi akan dibongkar makam itu. Malam harinya itu ketua menteri, ketua pembangunan PU itu bermimpi dengan Sayyidah Maimunah. Dalam mimpinya, wahai engkau yang akan membongkar makamku, silahkan engkau bongkar. Tapi aku akan memohon kepada suamiku, Rasulullah Muhammad, untuk tidak memberimu syafaat di hari yaumil kiamah. Bongkar makamku, tapi aku akan mohon kepada suamiku untuk tidak memberimu syafaat besok di hari kiamat. Bangun menteri PU ini menangis. Bagaimana nasibku kalau aku tidak mendapatkan syafaat Rasulullah? Menteri PU ini mundur seketika. Mimpinya diceritakan kepada raja. Raja masih tidak percaya. Mau dibongkar. Malamnya raja sendiri yang bermimpi dengan Sayyidah Maimunah. Wahai Raja Malik, Abdul Malik, kalau engkau tidak mau, masih tetap ingin membongkar makamku, maka aku akan memohon kepada suamiku, baginda Rasulullah Muhammad, untuk tidak memberimu syafaat. Akhirnya rajanya takut. Kemudian hari ini dipugar, maksudnya dipugari, tetap diabadikan, tolnya itu lewat sampingnya. Semoga nanti panjenengan bisa berziarah ke sana, ke Sayyidah Maimunah. Pak Wo sudah pernah? Belum. Belajar bahasa Arab sehingga iso jalan-jalan neng di. Nek haji gak iso bahasa Arab, eman. Alhamdulillah kemarin Allah memberi anugerah kepada kami sak rombongan. Saya ke Badar. Masya Allah. Badar itu dari Madinah itu 150 km. Cara Bojonegoro ndi? Masa Surabaya. Kayak deken Surabaya 100. Malang, 150 Malang. Hampir 200 ya saurunge Malang nanti Pasuruan. Bojonegoro, Pasuruan, Padang Tandus, pegunungan. Wong naik bis saja Madinah sampai situ 6 jam. Sampai Lembah Badar. Masya Allah. Kulo ningali niku takjub. Karena Lembah Badar otomatis subur. Sebagaimana kita ceritakan oyo-oyoan banyu itu. Ketika saya mengatakan bahwa Rasulullah rapat di Badar itu di musola kecil, alhamdulillah kita menginjakkan kaki di sana, sholat asar di situ. Cuma ketika mau masuk Masjid Aris itu masjid yang Rasulullah dibuatkan kemah di situ. Kita tidak bisa masuk karena sedang dibangun jalannya. Tapi sayangnya makam Badar itu sekarang jadi makam umum. Sehingga kita tanya, di mana makam Ashabul Badri yang 14 itu? Mereka tidak mau menjawab dan tidak tahu. Insya Allah. Jadi wong Arab ora seneng rumat kuburan. Tapi kebacut, sejarah dihilangkan. Nek wong Jawa grumbul-grumbul didadekno kuburan. Terus dikholi. Terus Mbah Sayyid sopo? Takoki anak putune ra dunung, wong ning ndi ora dunung. Wong grumbul sithik dikholi. Insyaallah kebacut. Ya kene ya kebacut, kono ya kebacut. Insyaallah ya. Kalau kebacut kabeh ya ngono tapi aja ngono maksude. Ya makam ben ora syirik. Tapi alhamdulillah dimanapun saya berada, saya bisa berziarah Yasin tahlil. Di makam Sayyidah Khadijah tak warai sampean. Semua orang diobrak, hari diobrak. Di makam saya Syekh Nawawi Al-Bantani saya berziarah bisa sampai tahlil. Di makam Mbah Maimun, Mbah Munawir Muslih bisa tahlil. Di makam Badar Yasin tahlil khatam. Tapi bar aku diobrak. Ono rahasiane. Rahasiane itu ada beberapa titik di sana. Nengkor ono wong makam Sayyidah Khadijah. Nah. Oh ya, nah.
Ngekei dulu. Ya wong Indonesia kok. Indonesia kok. Akhirnya ngekei didelok Yasin wal Qur'an tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah tahlil sak katoke baru kita keluar. Orang lain masuk enggak ngasih harik syirik. Carane ngono. Iya kayak hadiah. Wong Indonesia kok. Yo. Nggih, nang pinggir Syekh Imam Nawawi kita tahlil sampai baca Yasin ya padha ya. Terus tahlil Yasin, terus liyane rono diusir. Menegakkan tangan di makam diusir. Syirik. Gak ngerti ilmune. Gak ngerti ilmune. Di Badar saya itu sampai baca Yasin, tahlil sampai ndonga nangis-nangis ya Allah. Mengingat perjuangan orang-orang Ahlul Badar. Bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Terus bi ahlil badri ya Allah. Ngoten niku diwaca sampai bar rampung kabeh. Lah kita baru mau naik bis, lihat-lihat ada rombongan datang langsung Assalamualaikum ya al-kubur. Syirik. Wah, keliru caramu. Jadi nek sampean haji, sampean umroh kepengin tahlil, kok ada orang yang di sekitar situ langsung set. Itu. Orang Indonesia. Memang Masya Allah. Akhirnya ya aman, tak jajal peng pirang-pirang aman. Oh berarti rodok podo. Rodok podo. Enggak. Ya aja critake wong-wong. Iki nggo jajal awakmu dhewe. Artinya ya ternyata mereka padha wae ngono maksudnya. Oh kudu nganggo hadiah dhisik. Hadiah sungkan. Jadi siapa yang memberi, maka yang diberi itu akan menjadi tahanan kita. Musuhmu yang kejam, kalau tidak ingin kejam, sangoni. Suruh pegang uangmu yang banyak. Jadi orang yang memegang uang kita akan menjadi tahanan kita. Itu, Masya Allah. Jadi hanya karena bahasa Arab dan bahasa Inggris itu kita bisa ke makam Uhud, di makamnya Sayyidah Hamzah. Sayyidina Pak Orono Uhud alhamdulillah. Dan nek bake kan pun edek karo anu. Tapi nek sing ado yo Badar itu nek gak wong ngemenke yo masyaallah. Iku yang bisa kami sampaikan nanti langsung napa. Niki kanca-kanca sing ado Wonogiri Solo mangke temui Pak Eko.